channel Anggia Imran yang akan membahas semua tentang perkantoran. Dinamikanya, apa aja profesinya yang ada di dalam kantor, cuman ada di sini. Jadi jangan lupa like, komen, subscribe di semua sosial media, jangan lupa di-share. Di vlog kali ini, gue akan mulai muncul sebagai Anggia Imran. Siapa Anggia Imran itu? Nah, Anggia Imran adalah mantan employee, mantan karyawan ya, yang sudah bekerja sekitar 12 tahun, yang sekarang lagi coba buka-buka ya kayak warung kecil-kecilan gitu. Nah, berdasarkan pengalaman saya, gue yang udah sekian belas tahun itu, jadi banyak yang terjadi dinamika yang ada di kantor. Nah, baik itu cerita yang bagus, baik itu cerita yang enggak banget. Gue anggap semua adalah pesona dan keanekaragaman yang ada di dalam kantor, yang ada di dalam perusahaan, yang mana semua itu adalah bahan pembelajaran buat kita. Untuk apa? Untuk menjadi karyawan, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Gitu, geng. Disclaimer ya, gue bukan expertise. Gue cuman karyawan, mantan karyawan yang sudah kerja sekian belas tahun. Lebih tepatnya adalah 12 tahun. Jadi gue adalah sahabat lu semua sebetulnya dalam mendengarkan curhatan-curhatan lu semuanya. Jadi kalau ada yang nanya, si Anggi emangnya dia punya sertifikasi buat ngedengerin curhatan kita? Terus solusinya apa dong? Hey, gue tidak punya expertise di bidang itu, tapi gue punya pengalaman yang bisa gue sharing kepada lu, dan lu juga bisa sharing kepada gue. Kalau lu gak mau cerita, gak apa-apa, gak ada yang maksa. Kalau gue sih kepengennya lu semua cerita, karena gue senang aja berbagi sama lu. Jadi kalau lu cerita sama gue dengerin. Tidak gue hakimi, karena gue tidak suka menghakimi. Israel kali ya. Di vlog-vlog selanjutnya, selain gue akan bahas tentang profesi, yang itu adalah top request di vlog gue, tapi gue juga akan menyisipkan salah satunya atau salah banyaknya adalah tentang pelajaran bagaimana cara memahami pekerjaan dengan proses yang benar, sehingga outputnya udah pasti benar. Jadi lu sebagai karyawan, hasil performance-nya juga mantul. Siapa yang gak pengen dicintain bos coba? Gue tahu. Tunjuk diri sendiri. Pasti lu pengen kan dicintain sama bos. Jadi gue akan memberikan lu masukan-masukan yang positif kalau dibolehin. Kalau lu cuman pengen curhat, gak masalah, akan gue dengerin juga. Kedua adalah pelajaran tentang bagaimana menghadapi dan menerima pihak-pihak yang ada di sekitar kita. Di sekitar kita. Jadi di semua departemen finance, departemen marketing, regulatory, bagian departemen import, semua adalah bagian yang gak terpisahkan di dalam satu perusahaan. Jadi, gua akan memberikan lu masukan tentang bagaimana memahami dan menerima itu sebagai bagian yang gak terpisahkan dari seluruh proses kerja tim kita, sehingga hasilnya bagus, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Ayo, siapa yang gak kepengen dicintain sana, sini, ini tanpa terlihat kita lagi berniat sesuatu, ya kan? Bagian nomor 2 tadi, mau gak mau kita mesti sikapi, kita terima dengan penuh sukacita, walaupun rasanya senep, ya Allah. Tapi itu adalah dinamika, walaupun itu adalah pahit sekali buat kita terima, kita harus tetap jalanin dengan cara yang elegan. Karena cara kita nyikapin bagian yang nomor 2 tadi, itu akan menentukan kesuksesan. Allahu Akbar. Kesuksesan kita di masa depan. Siapa yang gak pengen sukses? Hayo. Semua pasti mau sukses, iya kan? Tapi caranya mesti yang benar, caranya mesti yang bagus.
Nah, berdasarkan pengalaman gue bisa sharing ke lu. Kalau misalnya lu gak mau terima sharingan dari gue, curhat dah ya. Curhat Mama Anggi. Bisa melegakan hati dan perasaan lu gitu. Cerita apa aja ke gue. Anggi, gue lagi gini. Maka masukan lu seperti apa? Balik lagi, gue bukan ekspertis, tapi lu bisa cerita sama gue apapun itu. Gitu. Kalau topiknya menarik, gue akan bahas di sini. Jadi nanti vlog ini bisa jadi interaktif antara yang di komen di bawah itu, tuh. Nah, pasti akan ada masukan juga dari teman-teman yang ceritanya gini. Oh, gue udah pernah begini. Tuh, akan ada komennya di bawah, ya kan? Nah, seru kan? Gue nggak dalam kapasitas akan ngejudge, tapi gue hanya bikin hati lo lega. Siapa tahu orang yang lu tuju ikutan nonton karena vlog gue melesat. Vlog gue itu cukup melesat loh. Nah, yang nonton juga banyak. Kan? Nggak nyangka kan lo? Siapa tahu orang yang lu tuju itu mendengar. Jadi ada improvement dari dua belah pihak. Bagus dong? Bagus. Gue akan memposisikan diri sebagai sahabat lu. Sahabat ya, Bo? Berat ya, Bo? Baru juga kenal. Anggi ember? Enggak. Gue gak akan ember. Jadi semua cerita lu akan gue samarkan. Dan gue akan memberikan lu masukan yang bagus. Atau setidaknya gue jadi keranjang sampah lu deh. Lu ketik aja di email apaan aja. Lu pengen cerita tentang apa? Hari ini gue diomelin nih gara-gara absensi. HRD gue gak objektif. Terus besokan lagi gue masukin pengajuan uang transportasi ke finance, ternyata dicoret. Gue harus kayak gimana? Nah tuh, ayo. Terus ada juga yang misalnya punya regulatori nih. Susah banget nih orang nih, apa-apa harus email. Kesel gue, deg-degan gue tiap kali ketemu dia karena nahan marah. Siapa tahu sebenarnya maksudnya si regulatori itu adalah semua harus tertulis. Siapa tahu, ya kan? Jadi, mungkin aja si regulator itu akan baca, kemudian dia akan komen di bawah. Tujuan gue cuma satu, biar lu semua positif. Jadi, kalau ada hal-hal yang gak enak sama lu, dan lu udah cerita, seenggaknya bisa gue sampein kan. Jadi di hati lu plong gitu. Kalau saran gue bagus, walaupun kita gak ketemu langsung, seenggaknya lu nonton gue, iya juga ya kan? Bener. Enak kan temenan sama gue gak minta ditraktir loh. Gue gak minta diajakin shopping loh. Ya kan? Dimana lagi bisa cerita? Ya kan? Dimana bisa cerita tanpa disebarkan, bisa pakai anonim, kita sharing, masukan, kedua belah pihak bisa saling memberi masukan, klarifikasi, introspeksi diri. Lu tetap menjadi pribadi yang positif di kantor. Kalau lu jadi orang yang positif di kantor, bukannya nggak mungkin karir lu akan melesat seperti YouTube gua yang melesat banget nih, ya kan? Ayo yang mau iklan di tempat gua. Nah, lu semua bisa kirim email di email yang gue tulis di bawah, gitu. Jadi kalau selama ini kalian semua pada bikinin dong profesi ini, gue akan tetap bikin, jangan takut. Karena itu semua udah di list sama gue. Tenang aja. Harus ada message positif yang ada di YouTube gue. Jadi nggak mudorot aja. Yang baiknya harus ada. Jadi ibarat kata seimbang gitu. Ya kan? Di mana-mana enak tuh yang seimbang. Mantul. Kalau misalnya ada yang bilang, oh bos gue tuh harusnya gini-gini. Mana tahu si bos itu ternyata diam-diam ngetik nonton YouTube gue lagi. Siapa tahu, iya kan? Jadi, selamat menjadi sahabat gue, selamat menjadi teman gue, selamat menjadikan gue sebagai tong sampah elu. Jadikanlah gue apapun yang lo mau. Tong sampah, atau temen curhat, atau apa aja, terserah lo. Jadi, kita balik lagi, kita bisa jadi positif. Bukan positif terus dong ya, bukan. Positif, pribadi yang benar-benar positif dan baik. Baik setidaknya menurut kita deh, ya. Jangan jadi orang yang berpikiran negatif terus. Karena kalau kita pikirannya negatif, di kantor pun kita akan negatif. Ambience-nya akan ke bawah jadi negatif. Gak mau kan? Thank you for watching ya guys. Semoga
dengan rebranding ini kalian bisa lebih objektif ngeliat gue, lebih cinta sama gue, lebih pengen nge-like gue, lebih pengen nge-subscribe gue, ya kan? Kalau ada yang bilang, Anggi receh-receh nih, Anggi dandanannya kurang on point. Nah, boleh masukkan, komen aja di bawah. Gue baca satu-satu ya. Oke, see you, bye-bye.